Kisah mistis pria di Banyuwangi. Soal kakek tua, nenek cantik, dan 4 harimau. Surabaya, di tahun 2021, seorang pria hilang di hutan Banyuwangi. Ia mengaku mengalami sederet peristiwa mistis tentang kakek tua, nenek cantik, dan 4 harimau. Pria yang hilang itu yakni Nurul Makhrus, 39 tahun. Ia 4 hari hilang di hutan petak 67A RPH Gombeng, KPH Banyuwangi Utara, Sabtu 20/2021. Ia merupakan warga dusun Sumber Nanas, Kelurahan Kecamatan Kalipuro. Nurul ditemukan pada Rabu 24 Februari 2021 pukul 00.30 WIB. Ia ditemukan di peta 68 Perhutani Sumber Nanas, Kecamatan Kalipuro pada titik koordinat 8 derajat. Hal mistis yang dialami berawal saat Nurul merasa kesulitan mencari porang di hutan peta 67A RPH Gombeng, KPH Banyuwangi Utara. Ia akhirnya berkeluh kesah sendiri. Saya bilang, "Yut putun, riko mrene golek mangan. Heng niat nyalah wehono pangan. Apuwo yut, Mbah Buyut, cucumu datang ke sini mencari rezeki, tidak berniat buruk. Tolong dikasih tahu lah Mbah," cerita Nurul kepada wartawan Rabu 24 Februari 2021. Tidak berselang lama, lokasi yang sebelumnya hampa tiba-tiba penuh dengan bibit porang. Alangkah gembiranya Nurul, ia pun bergegas mengambil tanaman tersebut hingga terkumpul 3 ikat. "Saya baru sadar hari sudah mulai gelap. Dalam hati saya, kalau pulang mati saya, bisa masuk jurang, mati saya," sambungnya. Kisah mistis pria di Banyuwangi. Munculnya kakek tua di hutan. Saat dilanda kekhawatiran, tiba-tiba Nurul mendengar suara orang batuk. Ternyata suara tersebut berasal dari seorang kakek tua yang kebetulan lewat dekat dengannya. Ia pun membenarkan diri bertanya, "Mau kemana Mbah?" Menurutnya, kakek tersebut menjawab menggunakan aksen bahasa Madura, "Saya mau pulang, adik kok belum pulang?" kata Nurul menirukan suara kakek tersebut. "Kalau saya pulang, saya takut mati Mbah, takut masuk jurang," jawab Nurul kala itu. Kakek itu, kata Nurul mencoba menenangkannya. Kakek itu mengatakan Nurul tidak bakal mati jika tersesat di lokasi itu. Dia bilang, "Kamu tidak akan mati di sini. Ayo ikut ke rumah saya." Diajaklah saya ke atas rumahnya. Sampai ke atas, saya lihat ada 4 rumah, 2 hadap ke timur, 2 hadap ke utara. Atapnya pakai keduk atau ijuk. Di depannya ada danau yang luas dan indah. Di tepinya banyak bunga-bunganya, papar Nurul. Dikasih kopi. Saya kan kena penyakit lambung. Saya tolak dan akhirnya dikasih air putih. Kemudian saya diajak makan. Saya makan enak sekali. Padahal cuma sayur 1, tidak pakai lauk. Sayur kesimbuan kalau kata orang Osing. Padahal kalau sekarang saya tidak mau karena bau kesimbuan. Tapi enak sekali pas saya makan itu, ujar Nurul melanjutkan cerita mistis kepada wartawan. Munculnya 4 harimau. Betapa terkejutnya Nurul, tiba-tiba muncul 4 harimau tepat berada di sebelahnya. 3 harimau berwarna kuning, seekor berwarna hitam pekat. Harimau yang berwarna hitam mengaum keras sehingga mengganggu istirahatnya. Saat itu Nurul merasa sudah familiar dengan kawanan harimau tersebut. Ia pun meminta agar harimau berwarna hitam berhenti mengaum dan membangunkannya pada keesokan harinya. Yang hitam besar itu teriak atau mengaum. Kemudian saya bilang, "Cul, cul, ojo rame."
Sun arep turu, kesuk isuk, ben isuk gugahan. Cul, jangan rame, saya mau tidur. Besok pagi saya bangunkan saya ya. Akhirnya diam dan saya tidur, ungkapnya. Pagi keesokan harinya Nurul terjaga dari tidurnya. Dia merasa heran karena empat harimau yang menemaninya saat malam sudah tidak ada. Ia pun bergegas mencari sang kakek tua untuk pamitan pulang ke rumah. Kakek itu pun mempersilakannya untuk pulang, namun sebelum pulang Nurul diminta sarapan pagi terlebih dahulu. Munculnya 4 nenek cantik. Usai sarapan muncul 4 wanita yang akan mengantarnya. Meski sudah tua, 4 perempuan tersebut memiliki paras rupawan. Seingat Nurul, ia diantar oleh 4 perempuan tersebut dengan mengendarai sebuah kereta. Naik kereta, tapi saya nggak sadar yang narik kereta itu apa. Antara sadar dan tidak sebutnya. Ia pun diturunkan di tengah hutan. Saat itu 2 perempuan pengantarnya berkata agar Nurul berjalan lurus ke arah selatan. Namun dirinya memberontak karena arah selatan yang ditunjuk oleh perempuan tersebut adalah arah sebaliknya. Saya berontak, salah itu. Ini kan ke utara bukan ke selatan. Sumber nanas arahnya ke selatan. Kamu jangan ikuti kata hatimu, ikuti apa yang saya bilang. Dia bilang seperti itu, ungkap Nurul. Kisah misteri Nurul versi bapak mertua. Nama mertua Nurul menyatakan, Namu, 68 tahun, bapak mertua Nurul menyatakan, proses ditemukannya sangat rumit, tidak masuk dalam logika masyarakat kebanyakan. Pada malam sebelum Nurul ditemukan, dirinya mendengar sebuah teriakan minta tolong dari arah hutan. Padahal jarak terdekat antara rumah warga dengan hutan lebih dari 1 kilo. Suara yang terdengar pun suara seorang wanita, bukan suara Nurul. Namu yang penasaran kemudian bertanya kepada anak dan cucunya. Rupanya mereka juga mendengar suara serupa. Tak sampai di situ saja, warga kampung juga mendengar suara itu. Seluruh warga keluar rumah. Warga itu ramai mencari di hutan tapi tidak ketemu. Lalu pulang sekitar jam 11 malam. Ada suara wanita berteriak dari arah hutan. Ternyata warga sekampung juga mendengarkannya, kata Samu. Berbekal senter dan pencahayaan lainnya, puluhan warga memasuki hutan. Suara tersebut berganti menjadi suara seorang pria, yakni suara Nurul. Namun anehnya warga sekitar melihat Nurul berlari menjauhi warga. Hingga akhirnya Namu menangis dan berteriak memohon Nurul untuk berhenti berlari. Kejadian aneh lainnya dirasakan saat warga sudah bertemu dengan Nurul. Warga lingkungan Sumber Nanas mengakui peristiwa berbau mistis tersebut, namun tidak dengan tim SAR.